أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Ada karakter orang-orang kafir yang ini dimaksudkan sebetulnya musyrikin Quraisy yang dimaksudkan. Tapi tentu saja sebagaimana cara Al-Quran mengungkapkan realitas ini berlaku untuk seluruhnya. Artinya tidak hanya musyrikin Quraisy. Apa karakter orang kafir itu? Wa idza ra'aka, kanya itu kepada Nabi Muhammad. Alladzina kafaru, subjeknya alladzina kafaru, fa'ilnya alladzina kafaru. Alladzina kafaru kalau dalam bahasa Indonesia subjek dulu. Orang-orang kafir itu idza ra'aka, apabila melihat engkau Muhammad, iyattahiduna illa huzwa, tidak mereka itu menjadikan engkau illa huzwa, kecuali sebagai olok-olok, sebagai perolok-olokan. Bagaimana mereka memperolok-olokkan Nabi? Ahadzal ladzi yanquru alihatakum, apakah ini
orang yang mengingatkan tentang Tuhan kalian, wahum bidzikrir rahmani hum kafirun, padahal mereka tidak ingat kepada Ar-Rahman, yakni Allah yang Maha Pengasih. Hum kafirun, mereka malah mengingkari terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuliqal insanu min ajal. Nah, ini menurut hemat saya kalimat kunci ini. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu dijadikan memiliki sifat ajal, tergesa-gesa. Saurikum ayati, pasti saya akan memperlihatkan kepada kalian, maksudnya Allah ya, ayati, ayat-ayatku, fala tastajilun, maka kalian jangan bersifat tergesa-gesa. Bagaimana gambaran ketergesa-gesaan orang-orang kafir itu? Ini gambarannya. Wa yaquluna, mereka berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Mana siksaan yang kau janjikan itu Muhammad? Itu omongannya. Mata hadzal wa'du. Mana itu? Kapan itu al-wa'du? Janji siksaan itu. In kuntum shodiqin. Kalau kalian benar, kalau kalian jujur, kalau kalian betul-betul shadiq. La ya'lamul ladzina kafaru, padahal kalau orang-orang kafir itu tahu, hina la yakufuna, pada saat mereka tidak bisa menghindar al-wujuhihim nar, neraka dari wajah-wajah mereka, wala al-duruhim duhurihim, dan mereka tidak bisa menghindarkan neraka dari punggung-punggung mereka, wala hum yusorun, dan tidak ada bagi mereka itu penolong. Itu yang namanya apa, hadal wa'du itu akan pasti terjadi. Bal ta'tihim baghtatan, bahkan si al-wa'du itu yang di sini gambarannya nar, ta'tihim baghtatan, akan datang kepada mereka itu dengan tiba-tiba. Fatabhatuhum, mereka dengan maka mereka dengan itu jadi panik. Fala yastati'una raddaha, dan mereka tidak bisa menolak neraka itu. Walahum yunzurun, dan mereka tidak akan mendapat tangguh, tidak akan mendapat apa sementara, jadi ditangguhkan, tidak bisa ditangguhkan. Begitu kiamat, begitu hisab, begitu mahsyar, begitu hisab, begitu surga atau neraka. Itu gambaran tentang bagaimana kita tidak boleh tergesa-gesa ingin masuk kiamat. Jangan tergesa-gesa ingin mati, jangan tergesa-gesa ingin segera mendapatkan siksa atau akibat dari perbuatan-perbuatan buruk. Kalau toh ada waktu hidup dan kita sadar kita telah berbuat buruk, maka kehidupan itu jadikan kesempatan untuk bertobat. Ayat-ayat ini menegaskan begini. Pertama, wa idza ra'aka alladziina kafaru iyattahidunaka huzwa. Anda semuanya, bapak-bapak di sini semua, ibu-ibu yang ada di sini semua berharap jadi pejuang pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin jadi pewaris Rasul, tentu ingin. Kita ingin jadi para pejuang pewaris Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai tokoh kebenaran, tokoh kejujuran, tokoh yang dipercaya oleh hatta orang-orang kafir itu sendiri, tetap huzwa, diperolok-olokan oleh orang-orang kafir. Jadi kalau kita umpamanya ingin menegakkan kebenaran, ingin menegakkan keadilan, lantas diperolok-olokan oleh orang-orang yang di sini gambarannya menolak kebenaran, maka tidak aneh. Jangan menyesal, jangan kecil hati.
Da urang mah teu satai kukuna Rasulullah. Letik perjuangan orang letik. Rasulullah saja yang hebat, yang besar, yang gede, yang yang sangat kolosal di dalam memperjuangkan seluruh aspek-aspek kehidupan tetap diperolok-olokkan. Apalagi kita. Jadi kalau ada yang memperolok-olokkan tuh biasa aja. Rasulullah juga tidak patah hati, Rasulullah juga tidak kecil hati, Rasulullah juga tidak putus asa, terus berjuang, terus berusaha melaksanakan upaya-upaya menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan sesuai dengan hukum Al-Quran, sesuai dengan undang-undang yang disepakati manusia, supaya kita tetap tegar gitu ya, melaksanakan kebenaran, keadilan yang kita yakini. Bahwa ada orang yang memperolok-olokkan, ya itu mah alamnya begitu, alamiahnya begitu, sunnatullahnya begitu. Sunnatullahnya itu ialah bahwa setiap ada yang berbuat baik, ada yang menolak kebaikan itu. Tapi ingat, pada proses yang panjang, idza ja'al haqqu fazahaqal batil. Apabila Anda bisa menegakkan kebenaran, hak, insya Allah batil itu akan hancur. Tapi kalau kita tidak bisa menegakkan hak, ya kita akan terlibat, terbawa hanyut oleh kebatalan itu. Unik, apa yang mereka perolok-olokkan kepada Nabi, ahalalladzi yadhkuru alihatakum, iya jelema anu mempermainkan Tuhan-Tuhan kamu, itu kata orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka di satu sisi memperolok-olokkan Nabi, pada sisi lain sekaligus memperolok-olokkan misi tugas yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang unik, dalam keadaan mereka itu menganggap kebenaran itu berbasis kepada hawa nafsunya saja, wahum bidzikrir rahmani hum kafirun. Mereka ingkar terhadap kebenaran yang sifatnya kolosal, yang sifatnya syakil, muskilah, yang kabarnya martabah syamilah, syumulia itu meliput. Jadi kebenaran yang meliput, yang sifatnya gede, yang sifatnya itu umum, malah ditolak. Sementara kebenaran yang berkait dengan hawa nafsu, imajinasi, fiksi-fiksi itu, pembentukan citra-citra, malah mereka agung-agungkan, yang oleh Rasulullah ditolak. Dulu yang disebut alihatakum itu, Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin Quraisy itu bentuknya barang-barang, bentuknya benda-benda, bentuknya itu patung-patung. Sekarang yang dipertuhan itu, alhamdulillah, patung-patung sudah tidak ada, jarang. Tapi yang dipatungkannya sekarang itu umurnya hawa nafsu. Yang dipatungkannya itu adalah syahwat. Itu yang disindir oleh surat Yasin, ittakhadhu ilahahu hawahu. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Tatkala mempertuhankan hawa nafsu dan hawa nafsunya itu dikritisi oleh orang, maka kemudian orang yang mengkritisi pertuhanan kepada hawa nafsunya itu diperolok-olokkan. Apa indikator dari ajaran Islam yang mengkritisi Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan itu? Tidak ada lain. Pertama, basisnya itu ayat Quran dan hadis. Yang kedua, logika. Yang kedua itu adalah akal. Yang kedua adalah pikiran. Maka Rasulullah SAW selalu menegaskan itu, urusan pikiran. Urusan akal itu ditegaskan sekali. Sampai ada bahasa di dalam surat Tabarok itu, surat Al-Mulk.
Itu ada bahasa, ada ungkapan, kalaulah kami dulu berpikir dan mendengar, kami tidak akan masuk neraka. Itu gambaran apa? Memang menghadapi kehidupan yang bersifat keagamaan Islam dalam hal ini, memang harus berpikir. Tidak boleh tidak berpikir. Di mana ini surat Al-Mulk itu surat pertama juz ke-29. Coba di mana surat pertama juz ke-29. Itu di situ disebutkan itu bahwa bagaimana orang-orang itu terjebak kepada hawa nafsu di alam dunia dan kemudian menyesal pada saat dia di hari akhirat. Penyesalan. Ini bahasanya nih. Bahasanya waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Halaman 562 ayat ke-10 surat Al-Mulk. Waqalu, tapi guys di neraka itu ayana. Waqalu, mereka itu berkata ahli neraka, law kunna nasma'u, kalaulah saya dulu mau mendengar Al-Qur'an, mendengar ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada kajian ayat Quran itu usahakan dengar. Dan itu sekarang banyak kajian ayat-ayat Quran di dalam HP Anda itu. Tinggal buka aja itu, ada video, ada TikTok, ada apa-apa. Cuma di situ campur memang. Ada urusan ayat Al-Quran, ada urusan macam-macam kemaksiatan. Tinggal pilih aja. Mau pilih ayat-ayat Quran atau pilih hal-hal itu. Di sini bahasanya mereka begini. Lau kunna nasma'u aw naqilu, kalaulah saya dulu waktu di alam dunia mau mendengarkan kajian Al-Quran, aw naqilu mau berakal, menggunakan akal, berpikir tidak, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan jadi penduduk neraka sa'ir. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita masuk neraka sa'ir. Bagaimana supaya tidak masuk neraka sa'ir? Nasma'u aw naqilu. Dengarkan kajian-kajian Al-Quran, dengarkan kajian-kajian Islam, dengarkan kajian-kajian hadis supaya tidak masuk neraka sa'ir. Tapi tidak cukup dengan mendengarkan saja, Pak. Lau kunna nasma'u aw naqilu, mendengar dan berpikir. Jadi disaring informasi-informasi itu, disaring, dipikirkan, direnungkan, ditadaburi, terus menerus kita hayati sesuai dengan kemampuan kita berpikir. Insya Allah itu tidak akan masuk neraka sa'ir. Sebab yang masuk neraka sa'ir tadi la nasma'u la naqilu, tidak mau mendengarkan ayat-ayat, tidak mau memikirkan kebenaran Al-Quran. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Hayang buru-buru datang, hayang buru-buru indit, hayang buru-buru balik. Gitu. Yang yang naik haji itu kan begitu umumnya. Di dia lah hayang buru-buru indit. Geus nepi ka ditu rada lila, ada 40 poin teh ya. Disarikan 20 yang buru-buru balik, menjaga rindu ke Indonesia dan macam-macam. Itu gambaran al-ajal. Nah, orang-orang kafir ajalnya itu langsung lantaran tidak percaya kepada hari akhirat, menantang kepada neraka. Mana neraka itu? Mana janji Tuhan, ancaman Tuhan itu? Wa'adu itu ancaman Tuhan di sini. Mana ancaman Tuhan itu? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Ini ditekankan kepada Rasulullah. Apabila kalian benar, mana itu neraka itu? Itu ejekan orang-orang kafir. Nah, ejekan orang-orang kafir demikian Allah katakan, hina la yakufuna awjuhihimun nar wala anduruhurihim. Nanti kamu tahulah kapan itu neraka akan menyikat datang kepada kalian. La yakufuna awjuhihimun nar, yang kalian tidak bisa menolak, tidak bisa membantah, tidak bisa menghindar, tidak bisa menghindarkan wajah dan punggungmu dari neraka
jangan. Dan ini ada ngerinya di sini ada ungkapan walahum yunsurun, tidak ada pertolongan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, siapa yang akan menolong kita di akhirat itu? Di antara yang menolong kita di akhirat itu adalah ayat Quran. Ayat Quran insya Allah akan menolong kita. Karena itu Rasulullah menyatakan Iqra'ul Quran, selalu baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sebab bacaan Anda sekarang terhadap Al-Quran nanti akan datang sebagai penolong pada hari kiamat. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bacaan Anda terhadap Al-Quran datang pada hari kiamat syafi'an, memberi syafaat di ashabihi, bagi para pembaca Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan urusan bacaan Al-Quran itu, katanya dalam Al-Quran, laisa alif lamin harfun walakin alif lamin hurufun. Jangan Anda anggap alif lamin itu satu huruf, tapi anggap alif lamin itu beberapa huruf. Likulli harfin asyara hasanah. Setiap satu huruf Anda baca, maka Anda mendapatkan 10 pahala. Jadi kalau tadi kita baca dari ayat 36 sampai ayat berapa? 40, ya mudah-mudahan ada 100 huruf lebih. Dengan demikian mudah-mudahan kita berinvestasi untuk hari akhirat. Jangan dianggap kalau ngaji Quran itu buang-buang waktu aja. Jangan. Ngaji Quran itu anggap sebagai investasi kita nanti untuk hari akhirat. Bal ta'tihim baghtatan. Kiamat itu Pak akan datangnya secara tiba-tiba. Di dalam hadis banyak tuh baghtatan itu gambarannya. Ada gambaran di dalam hadis itu katanya orang sedang berdagang. Ada ngukur ini katanya ngukur kain. Saking asiknya berdagang, pada saat itu kiamat datang. Ada gambaran kiamat datang itu pada saat ibu-ibu sedang asik menikmati anaknya menyusui dirinya. Datang kiamat. Macam-macam gambarannya itu, seolah-olah orang sedang tidak sadar akan datang kiamat. Nah, kita jangan sampai berharap ingin hidup sampai kiamat. Jangan. Sebab nanti suasana akan datang kiamat itu ditandai dengan adanya angin-angin yang semiliwir, angin yang enak, yang baik, yang senang, yang kita merasakan nikmat dengan angin itu. Dan pada saat itulah orang-orang mukmin meninggal dunia. Nah, pada saat meninggal dunia orang-orang mukmin, maka yang terjadi itu, yang tinggal itu orang-orang kafir melulu. Nah, pada saat itulah kiamat akan datang. Kiamat akan datang pada saat orang-orang mukmin sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Yang ada itu tinggal orang-orang kafir. Dengan demikian, bagaimana cara kita supaya kita bisa memperlambat datangnya kiamat? Para ulama berpendapat beriman yang benar. Sebab selama ada orang yang beriman, malah ada ungkapan dari para ulama itu, selama ada orang yang azan, kiamat tidak akan terjadi. Kiamat itu terjadi sesudah justru orang-orang mukmin pada meninggal dunia. Sudah itulah terjadi kiamat. Dan kiamat itu jangan kita ingin hidup pada saat terjadinya kiamat. Sebab pada saat terjadinya kiamat itu repot sekali, siksaannya berat sekali. Suasana di alam dunia itu sangat berat. Bahasanya itu apa itu? Idza waqa'atil waqi'ah, bukan idza waqa'atil. Idza samsu kubirat wa idza nujumu kadarat wa idza biharu sujirat wa idza nufusu zuwijat wa idza ma'udatu su'ilat bi ayyi dambing gitu. Matahari hancur, langit hancur, bumi hancur, wa idza biharu sujirat, malah air laut melimpah. Jadi serba ngeri gitu suasana terjadinya kiamat. Tapi orang-orang kafir ya itu ngomongnya, waduh mana kiamat gitu. Mereka menantang, ingin hidup atau ingin langsung mendapatkan kiamat itu. Kita jangan, umat yang beriman, umat muslim yang beriman, jangan ingin hidup sampai hari kiamat, jangan. Sebab itu suatu pengerian yang luar biasa. Itulah kira-kira beberapa hal yang terkait dengan ayat-ayat yang kita baca pada rakaat pertama tadi sholat subuh.
Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang suasana ilmu keagamaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.